apa namanya, sebetulnya yang paling krusial itu justru nanti di akhir evaluasi untuk semester genap gitu ya. Nah, itu yang sangat krusial sehingga saya usulkan untuk Pak WD 1 untuk kita diskusi gitu. Tapi tidak apa-apa juga kita diskusikan progres yang semester ganjil ini seperti apa, masalah-masalah seperti apa gitu ya. Memang namanya juga PO, panduan kita itu PO, PO tentu tidak sangat detail gitu ya. Tidak semua hal didetailkan sehingga harus ada interpretasi-interpretasi. Saya mohon izin untuk sharing beberapa hal yang nanti saya kira hari ini lebih banyak ke diskusi ya, tapi untuk beberapa poin saya akan ingatkan lagi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, beberapa catatan yang tentang BKD. Yang pertama adalah BKD sampai dengan saat ini yang berlaku adalah PO 2021 gitu ya. Jadi perubahan-perubahannya itu belum ada. Jadi kita mengajunya seperti ini, artinya bahwa pengisian BKD untuk semester ganjil ini sama dengan 2 semester yang telah kita jalankan gitu ya, atau 3 semester ya. Kemudian reminding saja bahwa kita diminta untuk in between 12 sampai 16 SKS bagi kita yang tidak menjabat gitu ya, tetapi yang menjabat sampai dengan ketua lab itu boleh 3 SKS, maksimal tetap 16 SKS gitu. Kalau dosen biasa yang tidak menjabat tadi, tiap semester harus dipenuhi kewajiban-kewajibannya terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Kemudian untuk dosen dengan tugas tambahan, penelitian, pengabdian, penunjang itu boleh kosong. Saya kira nothing new bagi kita tentang hal ini. Kemudian, nah ini dia yang sempat terjadi diskusi panjang karena memang informasinya kurang tepat dalam kemarin sosialisasi di awal tahun bahwa kewajiban khusus itu akan diubah gitu ya. Dan memang sebetulnya ya rancangannya, cuman dengan berbagai pertimbangan akhirnya perubahan itu belum dijalankan. Jadi artinya kewajiban khusus itu masih mengacu ke sini Bapak Ibu sekalian. Artinya seorang asisten ahli dan lektor itu dalam kurun waktu 3 tahun itu boleh menulis buku ajar, buku teks, publikasi ilmiah gitu ya. Kemudian ini dapat sebagai penulis utama atau pendamping ya. Saya kira untuk asisten ahli sama lektor saya kira mestinya tidak masalah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kemarin juga ramai adalah lektor kepala. Bagaimana lektor kepala? Lektor kepala apakah hanya harus Sinta 1, 2? Sebetulnya rancangannya ke sana, tetapi itu belum berjalan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk asesmen akhir semester ganjil 2022-2023 ini, maka mengacu tetap ke sini. Jadi lektor kepala adalah paling sedikit 3 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Tidak disebutkan akreditasinya 1 atau 2, meskipun di PO, PAK itu kalau lektor kepala itu ya mestinya agak gitu ya. Cuman di PO ini tidak disebutkan, ya sudah, kita ini aja, yang penting adalah Sinta 1 sampai 6 itu masih boleh. Ya. Salah satunya sebagai penulis utama. Ya. Yang dimaksud penulis utama tentu adalah first author atau corresponding authors. Ya. Ini pilihan yang pertama. Yang kedua adalah atau paling sedikit 1 jurnal internasional. Ya. Atau paten atau karya monumental untuk kawan-kawan seni. Gitu ya. Nah, untuk yang B ini dapat sebagai penulis utama atau pendamping. Boleh. Ya, boleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk profesor itu masih tetap acuannya di Permen 17 gitu ya. Bahwa harus menulis buku ajar, kemudian paling sedikit 3 karya ilmiah di jurnal internasional atau 1 di jurnal bereputasi. Ya. Untuk yang bereputasi ini dapat sebagai penulis utama maupun pendamping. Gitu ya.
Kemudian untuk internasional saja harus penulis utama salah satunya. Kemudian yang lain adalah paten juga sama. Kemudian untuk karya seni, ini karya yang monumental. Bapak Ibu sekalian, sehingga saya ingatkan lagi, masih ada yang bertanya, Pak ini berjalan nggak? Yang catatan kemarin itu adalah hanya bahan diskusi saja, jadi perubahan itu belum terjadi. Gitu ya. Jadi kita mengacu tadi PO 2021, perubahannya belum. Nah, kapan akan diubah? Kayaknya tidak akan segera, karena kita harus siap-siap semua, PO, PAK, PO, BKD akan segera berubah. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berlanjut, yang penting kita highlight adalah, ini yang saya ingin mengingatkan Pak Iwan, bahwa ada surat edaran tentang kewajiban khusus 5 Desember 2022 yang mengatakan seperti ini, bahwa masa peralihan untuk kewajiban khusus itu berlaku 18 sampai dengan gitu ya, 18 Februari 23. Ya. Artinya bahwa ini adalah untuk asesmen semester ganjil 2022-2023. Ya. Ini masih diberi tenggang waktu. Artinya yang belum memenuhi kewajiban khusus itu statusnya masih BM. Ya. Karena kita semua wajib memenuhi dua hal, BKD semesteran dan BKD 3 tahunan. Kalau semesteran itu wajib gitu ya. Kemudian kalau 3 tahunan itu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ada seorang dosen Pak Iwan, nah ini nanti paling pusing mungkin saya kira ke Pak WD 1 gitu ya. Jadi kalau semester yang kemarin lewat, ganjil 2022-2023, itu lektor kepala atau dosen masih belum memenuhi kewajiban khususnya, itu statusnya masih BM. Belum memenuhi. Belum memenuhi itu artinya merah, tidak memenuhi, tetapi masih tidak ada konsekuensi dari sisi finansial gitu. Nah, masalahnya adalah mulai semester genap ini yang sekarang berjalan dan nanti akan diakses pada bulan, kalau kita itu bulan Agustus, kalau keliru ya Pak Iwan ya, Agustus, diakses Agustus, bagi dosen yang KK-nya tidak terpenuhi, maka statusnya adalah tidak memenuhi. Ya. Implikasi dari tidak memenuhi ini secara dari edaran ini adalah ada implikasi-implikasi keuangan di konteks tunjangan serdos maupun kehormatan untuk profesor. Ya. Jadi ada yang krusial di sini Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan Kajur terutama, penting bagi kita. Kalau semester ini saya yakin, insya Allah kita lolos semua lah gitu ya. Biasa kalau ada 1-2 ada problem dan sebagainya biasa. Tapi yang perlu kita bangun awareness di antara kita adalah nanti di bulan Agustus atau September lah gitu ya, paling lama saya kira asesmen di semester genap 2022-2023 itu kewajiban khusus harus terpenuhi, harus dipenuhi. Ya, ini yang saya kira penting sekali, karena di banyak diskusi-diskusi kemarin itu untuk bikin ternyata jurnal internasional itu agak perlu waktu gitu ya, agak perlu waktu. Sementara Pak Iwan waktunya itu kurang lebih kan sekarang udah Februari, Maret, April, Mei, Juni lah gitu ya. Tinggal 4 bulan gitu ya. Ya kalau kawan-kawan engineering kan bisa nitip ke IJTR gitu ya. IJTR, tapi katanya IJTR juga antrinya banyak gitu. IJABER apalagi, IJABER jual mahal. Susah. Ya artinya ini Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sadari bersama, terutama kawan-kawan Kajur juga, untuk ya kita sosialisasikan. Karena aturannya seperti ini gitu ya, aturannya seperti ini, jadi perlu kita sikapi. Itu yang saya pengen highlight Bapak Ibu sekalian.
Kalau BKD semester ganjil yang kemarin gitu ya, saya kira yang sekarang kita akses, insya Allah saya kira kok akan aman gitu ya. Nah, kembali lagi ke ini juga diskusi kita hari Selasa kemarin ya Pak, bahwa yang dimaksud jurnal internasional itu seperti ini. Nah, kita sebagai asesor juga mohon diluangkan waktu juga gitu ya untuk ngecek apakah jurnal-jurnal yang internasional yang diklaim dosen itu memenuhi kriteria ini, gitu ya. Ini mohon diluangkan waktu. Ya. Editorial board-nya apakah sudah dari 4 negara, penulisnya apakah 2 dari negara. Kemudian kalau sudah ini pun ya harus agak ditelaah lagi. Kadang-kadang ada jurnal klaimnya itu internasional bahasa Inggris gitu, tapi kadang-kadang saya menemukan gitu, saya baca itu saya pusing gitu, nggak ngerti ini bahasa Inggrisnya pakai Google Translate gitu. Kadang-kadang di apa namanya di abstrak gitu kan gitu ya. Nah ini saya kira penting sekali kita siapan. Saya kira 4 bulan tuh feeling saya itu masih mungkin gitu ya. Kalau kita cari kawan-kawan di Malaysia, di negara yang lain itu saya kira masih mungkin kan gitu ya. Jadi ini yang perlu kita waspadai saya kira. Waktunya tinggal 3-4 bulan lagi. Gitu ya. Kemudian jurnal internasional yang kemarin, Bapak Ibu sekalian juga kita tahu ada berbagai jenis gitu ya. Nah, yang diminta itu bisa syarat jurnal internasional di paling rendah ini pun bisa gitu ya. Yang penting tadi memenuhi kriteria jurnal internasional. Saya kira itu Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian sebagai apa namanya bahan awal untuk diskusi sore hari ini. Saya kembalikan Pak Iwan, terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik ini. Ada sangat signifikan di mana kalau mungkin ya PKD semester ini kita masih bisa BM tadi istilahnya ya. Belum memenuhi artinya tidak ada konsekuensi dari sisi finansial, terutama Serdos. Mulai Agustus kemungkinan bisa jadi PM tadi ya. Ya Prof ya, kalau tidak saya salah tangkap gitu. Ya. Artinya kewajiban khusus ini harus kita buat strategi bersama, kolaborasi bersama, supaya teman-teman tadi yang terutama yang kena yang agak berat mungkin dari mulai lektor kepala ke atas, sepertinya itulah yang perlu kita nanti kita bergandengan tangan, berkolaborasi secara sah tentunya ya, tidak give author ataupun yang lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa ini ya, kita cari jalan keluar bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya, silakan mungkin raise hand ya. Ini ada pertanyaan dulu dari Pak Arman di kolom chatting. Terhadap kewajiban khusus yang sudah memenuhi dan berlaku misalnya sampai 3 tahun ke depan, apakah bisa digunakan? Gimana Prof? Ya, baik. Terima kasih. Ini Brother Arman. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud kewajiban khusus itu adalah 3 tahun gitu ya. Artinya, kalau kita 2,5 tahun yang lalu sudah apa namanya publikasi yang memenuhi kewajiban khusus, atau kalau kita nginputnya benar ya, kadang-kadang nginputnya salah gitu ya. Nah ini masalah teknis nanti. Sepanjang inputnya benar, itu saya kira otomatis sekarang adalah bisa kita diklaim gitu ya sebagai memenuhi kewajiban khusus gitu ya. Kemudian sama, kalau misalnya tahun kemarin kita mempunyai kewajiban khusus, maka sampai dengan tahun depan itu kewajiban khusus itu terpenuhi. Jadi 3 tahun itu bisa ke depan, bisa ke belakang. Yang penting adalah semester kemarin ya itu ke belakang ke depan itu terpenuhi dari sisi kewajiban khusus. Saya kira itu Pak Arman ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira definisinya masih sangat masih sama. Terima kasih. Terima kasih Prof. Berarti 3 tahun masih bisa kita gunakan ya, 3 tahun ke Ya. depan setelah publikasi. Ya. Baik. Sebentar, ini ada satu lagi dari kolom chat, nanti kemudian kita ke Zoom, ada yang sudah ada yang raise hand. Satu lagi yang kolom chat adalah tentang monograf ya. Monograf apakah bisa dimasukkan sebagai syarat khusus buku? Itu dari Bu Atmi Vera. Silakan Prof. Monograf. Dimasukkan khusus. Ya, menarik ini monograf. Monograf itu kalau
sebentar. Kalau yang dimaksud itu untuk syarat khusus lektor maupun asisten ahli boleh, Bu. Monograf itu turunan dari kegiatan penelitian yang bersifat adalah sangat spesifik, yaitu termasuk kelompok buku itu boleh, gitu Bu ya. Saya kira jelas gitu. Tapi Bu Admi itu rasanya udah lektor kepala ya? Atau Bu Admi mungkin bisa. Belum, Prof, masih asisten ahli. Iya, dia tuh skopusnya udah banyak kok nggak diurus. Iya, saya kira begitu ya. Jadi untuk yang asisten ahli Bapak Ibu sekalian, saya kira sifatnya sangat inilah, menulis buku ajar, buku teks atau publikasi ilmiah. Jadi masih sangat longgar lah untuk asisten ahli dan lektor. Baik, begitu ya Bu Admi ya. Prof, maaf Prof. Izin, kalau yang monograf itu di sisternya dimasukkan kemana, Prof? Terima kasih. Saya nggak bisa menjawab di sekarang. Coba nanti untuk teknis ini kita lihat gitu ya. Kalau mestinya semua karya ilmiah untuk asisten ahli dan lektor itu mestinya bisa kita masukkan di sana. Jadi untuk teknis kita keep dulu ya Pak Iwan ya. Saya juga. Oke, siap. Ya, baik. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya ada dua yang resen, ada Bu Sumiati dan Bu Emaha. Mangga Bu Sumiati dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nggak buka videonya ya. Ini hanya saya bukan bertanya, tapi ingin berbagi pengalaman terkait BKD ini ketika saya di SPI menghadapi BPK. Ya. Menghadapi BPK. Mohon maaf jika pengalaman ini mungkin juga bisa jadi masukan buat Pak Dwi dengan timnya nanti di Jakarta untuk memperhatikan ini. Saya pernah berhadapan dengan BPK langsung, karena memang tidak ada yang mau berhadapan, ya terpaksa SPI selalu mendampingi, ya harus berhadapan langsung. Kemudian pengalaman saya juga ketika saya menjadi auditor Itjen Kemenristek Dikti, yang teman-teman Itjen di Kemenristek Dikti juga banyak yang kembali ke Dikbud gitu. Yang pertama adalah yang menjadi pertanyaan BPK, dan BPK itu sekarang sangat concern dengan pencapaian BKD teman-teman dosen. Pertama adalah tadi ada yang mungkin juga selalu bertanya, mungkin kemarin pun di sesi yang sebelum pertemuan ini, itu adalah kapan jangka waktu tepatnya Pak semester ganjil itu dari kapan sampai kapan, semester genap itu dari kapan sampai kapan. Nah, itu tuh menjadi pertanyaan, karena untuk BPK, kalau BPK pemeriksa keuangan itu terkait dengan apakah seseorang berhak atas serdosnya, tunjangan serdos itu. Nah, ketika saya berhadapan dengan BPK, itu yang pertama ditanyakan, itu kapan sampai kapan, dan semester ganjil itu kapan, genap itu kapan. Yang pasti kita punya dokumennya itu adalah kalender akademik. Kalender akademik Polban itu kan terlihat sebenarnya kapan mulai semester ganjil dan berakhirnya kapan, serta kapan mulai semester genap dan berakhirnya kapan. Jadi patokan mereka itu. Kemudian, ini kaitannya dengan tunjangan Pak ya, bukan masalah tadi apa yang bisa masuk dan lain sebagainya. Termasuk kemudian yang tadi apa, kewajiban khusus itu nanti lagi. Tapi ini dulu Pak, semester itu. Karena kalau serdos itu, tunjangan, itu harus diajukan untuk setiap tahun anggaran. Tahun anggaran itu kan jatuhnya 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, sementara tahun ajaran itu kan berbeda. Tahun akademik itu kan berbeda. Nah, itu jadi pertanyaan. Karena waktu itu, yang sempat di tahun 2019 ya, kalau nggak salah, untuk pemeriksaan tahun 2018, itu diketemukan bahwa tahun ajaran kita itu kan masih 16 minggu untuk PBM-nya, 18 minggu dengan UTS UAS. Itu jatuhnya tuh kebanyakan, jadi semester ganjil itu jatuhnya sampai akhir Januari baru UAS gitu. Jadi beda dengan yang sekarang gitu.
Nah, itu menjadi pertanyaan juga karena ketika ganjil itu berakhir di bukan awal tahun anggaran, pertanyaannya itu ya oleh BPK itu berarti kan Serdos dibayarkan untuk semester genap tahun ajaran sebelumnya dan semester ganjil tahun ajaran setelahnya. Nah, tapi pertanyaannya ketika semester ganjilnya berakhir di Januari, Ibu atau Polban membayar Serdos itu untuk yang ganjil, terutama yang di bulan Januari, karena berakhirnya tahun ajaran itu di tahun akademik itu di bulan Januari, itu kapan? Menggunakan anggaran yang mana? Nah, ini patut juga jadi perhatian. Nah, tadi kalau kata Pak Dwi juga bahwa sampai semester ganjil ini, bila tidak memenuhi, belum memenuhi, tidak masalah. Pak, hati-hati. Karena kalau BPK itu tidak melihatnya begitu. Kecuali bahwa tim BKD-nya pusat itu paham bahwa pemenuhan penelitian dan pengabdian itu bukan per semester, tapi per tahun. Dulu jawabannya begitu, Pak. Saya menjawabnya bahwa pemenuhan penelitian dan pengabdian itu bisa di semester ganjil atau di semester genap. Jadi pokoknya dalam 1 tahun itu ada penelitian dan pengabdian. Jadi selamat semua. Ada yang teman-teman yang waktu itu tidak selamat, sehingga merasakan harus mengembalikan Serdos yang sudah diterimanya, itu karena memang yang bersangkutan kita sudah usahakan, sampai dicoba segala macam, ada 4 orang yang akhirnya tidak berhasil kita bantu, itu ya terkena pemotongan Serdos, karena dia sudah menerima Serdos lebih dulu. Sementara BKD-nya tidak memenuhi. Nah, itu mungkin yang jadi harus jadi pertimbangan. Kemudian terkait dengan ketika saya menjadi auditor Itjen, itu kami juga mengakses tentang atau mereview dan mengaudit tentang BKD dosen, itu terkait juga dengan kewajiban khusus. Nah, untuk yang kewajiban khusus ini juga kita memang lihat 3 tahunan, Pak, dan mungkin sekarang kan berakhir di bulan Februari ini, gitu. Nah, itu nanti akan jadi pasti ketika Itjen turun, itu akan menjadi juga bahan pemeriksaan, bahan audit, dan biasanya memang digunakan seperti itu. Apakah terpenuhi atau tidak, dan akhirnya nanti ada laporan Itjen juga bahwa akan nanti dilihat ketika tidak dipenuhi, maka Serdos harus dihentikan, dan seperti itu, Pak. Sayangnya ini saya nggak lihat Bu Kris ya. Bu Kristian ini sih, itu yang selama ini tuh ada Bu. Nah, Mbak Kris ya, tolong bantu. Nah, ini karena pemenuhan itu kan tidak menjadi mudah ya Bu, untuk teman-teman tuh masih ada sampai yang terakhir itu. Kemarin kan masih ada berapa orang Bu? 4 orang yang kurang lebih ya? Enggak, masih 7 Bu, 7 orang. Kemudian itu ditunda ya? Ditunda enggak Bu. Mungkin maaf Pak Iwan, boleh saya bantu jawab Pak Iwan? Iya. Jadi gini Bu Sumi, awalnya ada 7 orang yang memang 3 orang tuh tidak membuat BKD sama sekali, kemudian yang 4 orang itu tidak memenuhi. Tapi kemudian yang 2 itu sudah membuat, dan alhamdulillah Serdosnya sudah bisa dibayarkan kembali kemarin di awal Februari, jadi 2 bulan. Itu mungkin Pak Iwan, Bu Sumi, Pak Prof Dwi. Jadi ya alhamdulillah sebetulnya kalau kemarin tuh banyak teman-teman yang mengatakan kalau Serdos diambil terus lama. Sekarang enggak, mungkin jadi asalkan dia telah memenuhi dan bisa dibayar kembali. Itu mungkin Bu Sumi, Pak Iwan, Pak Prof Dwi, itu saya nambahkan seperti itu. Ya, enggak. Artinya mungkin begini, ketika dibayarkan, itu kan dilihat Bu, itu kan sebenarnya untuk Serdos yang lama ya Bu, artinya BKD yang sebelumnya ya. Sehingga kebutuhan awal kemarin itu ditunda dulu. Itu BKD yang 2020, 2021, 2022. Betul. Itu untuk pembayaran Serdos tahun 2023.
pada saat bulan Desember itu masih ada kasus, kemudian kita membuat SK, karena terlambat ya kemarin pembayaran serdosnya, saya ingat 9 Januari sudah dibuatkan SK baru, kemudian tidak termasuk yang 7. Kemudian di awal Februari kembali diperbaharui SK-nya, jadi bukan SK baru, diperbaharui ditambah dengan 2 orang. Nah itu mungkin jadi mungkin modelnya seperti itu Pak Iwan untuk di keuangan, jadi ditambahkan, jadi diperbaharui SK-nya, bukan sendiri 2 orang, tapi ditambahkan dengan SK yang diperbaharui. Itu mungkin tambahannya Bu Sumi. Iya, iya. Baik, mungkin juga entah ya cara melihatnya seperti apa ya, perlu hati-hati juga. Karena pertanyaan BPK itu lebih detail sebenarnya ketika dihadapkan. Jadi pembayaran itu untuk serdos yang mana? Jadi artinya gini, serdos itu sebenarnya bisa diterima oleh kita ketika kita sudah melaksanakan dan memenuhinya gitu. Beban kinerja yang sudah kita laksanakan dan kita penuhi. Baru kita bisa dibayarkan serdos. Nah, pembayarannya itu seperti apa? Nah, itu ada ketentuannya sih sebenarnya, ada aturannya saya lupa. Bahwa itu harus berdasarkan tahun anggaran. Nah, tahun anggaran kan direncanakan. Jadi pengajuan serdos pun direncanakan untuk setiap tahun. Berapa orang kurang lebih dari dosen Polban, apakah 100% memenuhi sehingga harus diajukan semuanya atau tidak. Nah, seperti itu mungkin Pak Iwan, Pak Dwi, sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi masukan. Saya sharing sedikit lagi Pak Iwan, boleh? Maka. Jadi gini, kebetulan bulan Februari 2022 itu kebetulan saya juga yang menghadapi Irjen waktu dengan ada Pak Nur barangkali ya sebagai WD1 waktu itu. Jadi mereka itu, beliau itu melihatnya 2 semester di tahun 2021 ya. Nah, baru di situ apakah memenuhi atau tidak. Jadi bukan per semester, dilihatnya per tahun. Kemudian saya juga mungkin menyampaikan Bu Sumi saat itu yang 1 tahun itu BKD kalau nggak salah bukan yang di 2021, tapi itu untuk dosen dengan tugas tambahan. Waktu itu memang dosen dengan tugas tambahan itu dilihatnya per tahun. Tapi kalau dosen biasa itu per semester. Tapi sekarang sudah berubah di PO 2021 itu sudah nggak diberlakukan lagi Bu. Jadi tetap aja semua harus memenuhi baik kinerja ya kinerjanya terutama. Kemudian KK itu betul tadi baru BM di bulan Agustus nanti itu akan keluar TM. Nah kalau yang BM kemarin juga sebetulnya sudah ada punishment untuk keuangan ya tadi itu untuk ditahan tapi dipotong kemudian dibayar kembali. Nah itu jadi Irjen akan melihatnya itu 2 semester di tahun itu yang berdampak pada keuangan serdos di tahun berikutnya Pak. Jadi itu seperti itu Pak Iwan. Mungkin itu kebetulan saya sharing saja waktu Februari 2022 kebetulan saya yang ditanya oleh Irjen itu Pak Iwan. Mangga itu mungkin Bu Sumi, Pak Iwan, Pak Dwi. Mangga. Ya, makasih Bu Kris. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Kris, Bu Sumi, luar biasa ini. Barangkali Pak Dwi mau menambahkan tentang hal ini, tentang pandangan BPK, jangka waktu, dan sebagainya. Monggo Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Iwan, terima kasih Bu Sumi, Bapak Ibu sekalian. Tentu BKD ini dimensinya akan banyak, termasuk keuangan, termasuk inspektorat gitu ya. Oleh karenanya, dalam setiap penyiapan termasuk surat edaran itu kawan-kawan Irjen itu kita undang. Jadi mereka tahu ini di level atas gitu ya. Namun demikian tetap juga perlu bagi kita Pak Iwan untuk melibatkan kawan-kawan juga yang paham keuangan gitu ya untuk dicek dan sebagainya. Tetapi dari sisi pelaksanaan terhadap edaran ini saya kira cukup jelas gitu ya. Kemudian tadi juga saya kira juga sudah dijelaskan oleh Bu Kris bahwa yang dimaksud di edaran ini juga jelas kok sebetulnya. Tunjangan itu akan dibayarkan lagi setelah dipenuhi. Ya. Jadi kalau misalnya TM sekarang TM bulan besok itu bisa dibikin sebuah artikel itu tuh dimungkinkan untuk nggak galak-galak amat gitu ya. belum ke sana, tapi arahnya ya kita harus tarik lah ke quality pendidikan ini kita tarik. Ya, nggak usah takut ya Prof ya, nggak usah takut ya. Saya kira begitu.
apalagi Polban saya kira tertib sekali lah gitu ya. Saya kira itu Pak Iwan, monggo dilanjut. Terima kasih Prof. Selanjutnya yang resen Bu Emma, mangga Bu Emma. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, sedikit aja Pak untuk yang tugas belajar. Nah, di dalamnya itu hanya ada pendidikan dan pelaksanaan penelitian, kemudian kesimpulan. Nah, yang harus mengisi di pendidikannya siapa ya? Karena selama ini sistem begitu. Jadi di kami ada satu yang jadinya merah karena pertama ya tugas belajar. Kalau yang izin belajar sih kan mengajar, jadi tidak ada masalah. Begitu Mas Dwi, hatur nuhun. Pak Iwan. Turun Ibu Emma, mangga Pak, bagi yang tugas belajar. Terima kasih untuk tugas belajar itu jelas. Pokoknya satu lembar surat keterangan progres studi tiap semesteran itu diupload, mestinya sistem sudah mengakomodir. Cuman Pak Iwan, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang masalahnya teknis. Monggo Pak Iwan nanti dikoordinasikan di kawan-kawan kepegawaian Pak Eko gitu ya. Kalau ada trouble mohon dikomunikasikan biar mungkin saya akan kontak ke kawan-kawan di sister pusat gitu. Ya, tapi tadi saya kira jelas ya, untuk yang tugas belajar ya pokoknya kinerjanya progress report per semester itu diupload mestinya sudah langsung hijau semua gitu ya. Begitu. Kalau belum hijau itu pasti masalah teknis. Terima kasih Sob Dwi. Baik. Berikutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Artikel yang diterima untuk BKD harus sudah resmi terbit atau bagaimana kalau accepted? Bisa atau tidak? Mungkin begitu, Bro. Mangga, Bro. Ya, ini Pak Wahyu Energi. Baik, Bapak Ibu sekalian, PO ini jelas sekali, PO 2021 ini basisnya adalah output gitu ya. Jadi yang sudah jadi produk itu kita akui. Ya. Jadi kalau baru accepted itu belum publish gitu ya. Jadi ukurannya adalah memang produk jadi Pak. Jadi accepted, surat keterangan terima itu belum kita bisa klaim sebagai kinerja di BKD. Terima kasih. Baik, terima kasih, Rob. Kemudian dari Pak Ruhadi mungkin ini saran ya. Harus ada sinkronisasi antara BKD dengan anggaran yang berlaku. Terima kasih Pak Ruhadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi barangkali? Oh, Prof Andri, mangga. Prof Andri, ada dua lagi, Prof Andri, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Prof Andri itu bukan pertanyaan, mestinya saran kayaknya. Pertanyaan ini. Ya. Baik, terima kasih, terima kasih. Jadi pada sosialisasi yang sebelumnya, yang 2021 itu dulu ya, itu kalau tidak salah, saya ingat bahwa progres itu bisa dijadikan sebagai salah satu ini ya, pemenuhan gitu ya, di penelitian maupun di pengabdian gitu ya. Kita tahu program pengabdian itu berlangsung lah selama 1 tahun gitu ya. Penelitian barangkali juga begitu. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk memenuhi artikel begitu, namun punya laporan kemajuan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya biasanya ambil jalan tengah begini. Kalau pemeriksaan itu dilakukan di bulan-bulan pertengahan gitu, katakan Juli gitu ya, maka saya bisa terima bahwa laporan kemajuan itu bisa menjadi salah satu salah satu kinerja dosen di di unsur penelitian atau di pengabdian. Namun kalau di semester berikutnya ya seperti bulan sekarang Januari atau Februari begitu, saya rasa itu penelitian dan pengabdian seharusnya sudah selesai. Nah, kalau pengabdian bisalah laporan ya. Tapi kalau yang penelitian tuh menurut saya apa yang sudah sudah dilaporkan, diklaim sebagai pelaksanaan penelitian di bulan Agustus yang sebelumnya, kemudian diajukan lagi di bulan Februari. Nah, yang seperti itu saya masih ragu-ragu apakah diterima atau tidak. Apakah sama sekali ditolak gitu atau diterima tapi angkanya dikurangi gitu sehingga menjadi 0, berapa begitu. Nah, itu menurut saya harus dijelaskan lagi itu supaya teman-teman juga tidak menjadi tidak menjadi
korban ya untuk pemenuhan unsur penelitian dan pengabdian itu. Di sisi lain juga kita harus menegakkan aturan yang berlaku gitu. Terima kasih Prof. B. Mohon Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Pak Andri, monggo Pak Prof. B. Prof. Andri sama saya udah kucek aja. Jadi betul Bapak Ibu sekalian, ini juga penting ini khususnya ke Pak Iwan ini sebagai komandan kita dan mungkin Pak Yakob ya, nggak tahu Pak Yakob ada di sini nggak gitu. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud produk itu ya sesuatu yang sudah selesai gitu ya. Tetapi untuk penelitian tidak harus dimaknai laporan akhir. Laporan kemajuan itu juga sebuah produk. Gitu. Jadi kalau laporan di PO juga sudah kita tulis, saya kira itu ya, di PO itu jelas bahwa laporan kemajuan itu boleh dinilai, cuma nilainya ada 50%. Gitu. Dan nanti laporan akhirnya kalau itu diklaim lagi juga 50%. Gitu. Jadi boleh, laporan kemajuan itu boleh, Pak Ibu sekalian. Nah, konteksnya nanti pada operasionalnya Pak Iwan, Pak Yakob, saya kira diatur saja lah gitu ya. Kapan laporan kemajuan itu dimintakan gitu agar supaya mungkin match dengan BKD. Yang tadi saya kira juga ikut tadi pertanyaan siapa ya tadi ya, mungkin Bu Sumi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, BKD ini berlakunya ada semester. Nah, semesteran perguruan tinggi itu kan bervariasi sekali gitu ya. Maka di Polban ya ikut kalender akademik kita. Saya kira itu mudah-mudahan menjawab yang Pak Andri dan tentang semesteran tadi ya. Pak Iwan mau menambahkan boleh ini menambahkan pertanyaan tapi menambahkan juga pengalaman kami gitu ya. Boleh Mas. Untuk yang masalah penelitian dan pengabdian tuh yang kami lakukan di jurusan kami itu ya. Itu mendata seluruh dosen. Ini sudah terplot di penelitian atau pengabdian apa enggak gitu ya. Jadi ini adalah upaya dari pimpinan jurusan kami untuk memastikan bahwa seluruh teman-teman dosen di jurusan kami itu sudah mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian gitu. Jadi nanti unsur itu diharapkan bisa terpenuhi gitu ya. Ini di pelaksanaan ya, bukan pemenuhan kewajiban khusus, tapi di pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan pengabdian. Jadi itu mungkin bisa ya mudah-mudahan jurusan lain sudah melakukan ya, tapi kalau belum itu mungkin bisa dicontoh. Terima kasih Pak Iwan. Luar biasa. Prof. Andri itu memang ahli rekayasa. Ahli rekayasa, tapi rekayasa halal itu. Namanya itu bidah hasanah, bidah yang baik gitu. Ya. Terima kasih Prof, sangat luar biasa idenya. Saya kira bisa dicontoh. Nanti kita juga dari Wadir 1 dan Pak Yakob akan ini memfasilitasi untuk pendataan tadi supaya kita bisa memetakan begitu. Masih yang kira-kira masih TM atau berpotensi untuk TM di Agustus nanti kita antisipasi dari awal-awal, mudah-mudahan gitu. Nanti Wadir 1 sama Pak P3M kita bekerja sama. Kemudian ini masih banyak pertanyaan, ada 3 lagi raise hand, kemudian di kolom chat juga ada 3. Saya ke raise hand dulu ya, Bu Sri, mangga Bu Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudin. Pertanyaan yang pertama ini kaitan dengan CPNS ya. Jadi kalau kita melihat tadi kewajiban khusus itu otomatis CPNS tidak masuk ke situ. Nah, hanya dalam pengisian Prof, apakah kalau misalkan tidak terpenuhi, karena kan CPNS itu belum boleh mengajar, kemudian juga tidak melakukan penelitian, jadi apa adanya saja begitu kita langsung setujui begitu ya. Kemudian yang kedua ini tentang karya tulis ilmiah ini. Banyak karya tulis ilmiah itu misalkan diterbitkan tuh di rentang terakhir pengisian BKD, sehingga ketika semester genap itu tidak masuk, terus sekarang mengisi semester ganjil juga tidak bisa begitu ya. Ini saya kira yang saya dapatkan untuk mengaksesinya itu banyak seperti itu, karena rentang untuk pengisian yang sekarang itu kan mulai dari 9 Agustus sampai Januari, sedangkan karya tulisnya itu terbit di Juli begitu. Nah, itu bagaimana, apakah masih berlaku aturan yang tahun lalu? Kalau aturan tahun lalu, kalau memang belum dimasukkan ke dalam BKD yang semester genap, itu bisa masuk ke semester ganjil, asal membuat surat pernyataan yang di atas meterai ini. Ini kebijakan WD1-nya mungkin apakah akan seperti itu, seperti WD1 yang lama, atau mungkin ada kebijakan baru. Karena hampir banyak yang seperti itu, Prof. Jadi karya tulisnya itu di bulan Juli ya. Kemudian juga kadang ada yang seperti ini.
sebetulnya misalkan di bulan Juli, tapi mereka itu diterbitkan justru online-nya tuh baru Agustus begitu. Nah itu juga akan menjadi masalah juga ya. Itu saja saya kira pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap Dwi ada dua hal tentang CPNS dan juga tentang penerbitan gitu ya. Mangga. PO, terima kasih Bu Yuli. PO BKD ini harus dipenuhi oleh semua dosen tetap. Jadi termasuk CPNS gitu ya. Itu wajib melaporkan maksudnya gitu. Nah, CPNS itu seingat saya kalau kita lihat di PO PAK itu kan bisa menjadi tim teaching. Gitu. Mereka belum berhak menjadi dosen yang paling depan, tetapi dia sudah bisa untuk tim teaching gitu ya. Jadi baiknya di tim teaching sehingga SKS mengajarnya itu ada gitu ya. Kemudian kalau CPNS dan CPNS itu kan mungkin juga nggak ada implikasi ke keuangan dan sebagainya, tetapi mestinya juga bebannya itu cukup dan publikasi ya mestinya ada lah gitu ya. Tidak sulit mestinya gitu ya. Kemudian yang tentang kebijakan ya tadi monggo untuk ini kebijakan saya kira ke Pak PD1, tetapi saran saya ya sebaiknya kebijakan-kebijakan itu yang sejalan dengan PO begitu ya. Nanti kalau dicek gitu ya, kalau kebijakannya berbeda kan jadi aneh begitu ya. Tapi monggo Pak PD1 untuk komentar tentang kebijakan tadi. Ya, belum bisa berkomentar saya. Nanti kami diskusikan dulu, Bu. Saya belum bisa berkomentar masalah itu. Baik, Pak. Tapi harus cepat ya, Pak, karena saya mengakses itu ada banyak yang seperti itu. Terbitnya ya, baik, Juli, sedangkan ini kita di rentang 9 Agustus ya. Jadi hanya selisih 1 bulan begitu ya. Ya, mungkin tadi Pak Iwan merefer ke Prof. Andri tadi idenya gitu ya. Jadi perlu ada jaring pengaman gitu ya. BKD itu perlu jaring pengaman yang dikoordinasikan secara jurusan PD1 gitu ya. Jadi kalau meleset gitu laporan kemajuan aja simpan di perpustakaan gitu, ada bukti, ada disahkan oleh P3M, saya kira itu menjadi sah gitu ya. Untuk memenuhi semesteran loh Pak ya. Saran saya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Yuli juga tadi atas masukan-masukan tentang kebijakannya. Baik, berikutnya Pak Sarif. Monggo Pak Sarif. Makasih Pak Iwan. Terkait dengan kewajiban khusus Pak, itu kan intervalnya itu 3 tahun. Jadi seseorang itu bisa memenuhinya dalam interval 3 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah intervalnya itu dari kapan sampai kapan, atau tiap orang itu berbeda nanti intervalnya. Demikian, terima kasih. Ya, monggo Prof, tentang interval kewajiban itu khusus. Langsung Pak. Itu acuannya sebetulnya pada SK pengangkatan kita Pak. Ya, SK pengangkatan kita itu misalnya lekor kepala, itu mulai kapan kewajiban khusus itu bermulai dari situ Pak. Oh, baik. Jelas ya? SK pengangkatan ya, kita terakhir Pak ya, SK terakhir. Ya, jabatan terakhir aja, jabatan fungsional kita ya. Baik. Nah, bagaimana sebagai asesor mengetahui itu kapannya? Wah, ya itu harus kita saling koordinasi itu ya. Iya. Kita saling koordinasi Mas. Jadi poinnya begini, saya kira saya selalu ingin menginikan bahwa yang kita akses itu kawan kita sendiri, gitu ya. Kemudian tapi kita namanya asesor juga harus acuannya pada aturan itu juga jelas gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang ganjal dan sebagainya ya buka komunikasi lah Pak gitu ya. Siap. Kadang-kadang saya masih dapat masukan, wah saya kok nggak ada ini ujuk-ujuk ya itu ya jangan gitu ya. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih Prof. Dewi, terima kasih Pak Sarif. Kemudian Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Baik Pak Iwan, terima kasih. Begini Pak, sepertinya penyelesaian BKD ini perlu ada integrasi kebijakan ya Pak ya, baik itu keuangan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan mungkin akademik. Nah, saya masih melihat bahwa di kebijakan yang akan dijalankan di tahun 2023, misalnya aspek pendanaan itu belum bisa menjaminkan bahwa semua dosen akan dapat dana penelitian atau PKM.
Jadi mungkinkah jika kebijakan atau aturan mendapatkan dana penelitian dan PKM itu ada di adjustment gitu Pak, yang tahun berjalan ini, agar secara institusi memang sudah dipastikan dosen itu punya pagu gitu. Karena kalau dengan kompetisi model yang sekarang, pasti akan banyak dosen yang nggak dapat dana dari institusi untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dia harus mencari keluar gitu. Nah ini kan agak kurang bagus ya, karena dosen seolah harus nyari sendiri gitu. Mungkin itu Pak. Nah, kemudian juga terkait waktu tadi ya, oleh Bu Sumi dan teman-teman yang lain sudah disinggung. Timingnya mungkin timing semester, mungkin bisa jadi timing semester dengan timing riset, dengan timing PKM itu ada pengajaran gitu, tidak agak di adjust lagi gitu di kalender akademik. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Ada tanggapan mungkin Prof? Sudah. Idenya Pak Bambang itu brilian sekali. Memang harus begitu. BKD itu dosen jangan dilepas begitu saja gitu. Ada sebuah grand thinking. Tadi mohon maaf ini Bu Ajeng sebentar. Mohon maaf saya matiin dulu dari sini. Sebentar Prof. Bangun nanti maghrib juga bangun. Bu Ajeng barangkali bisa di mute. Ini dari sini nggak bisa. Sebentar. Udah Pak, monggo Pak Dwi. Saya kira idenya brilian sekali, yang memang harus Pak harus terinstitusi gitu ya, harus koordinasi. Jadi kalau nggak lulus itu ya memang apa ya? Memang kita udah fasilitasi gitu, dan saya kira secara institusi kita harus bisa itu. Saya kira terima kasih sekali itu idenya, saya kira perlu dijabarkan Pak Iwan. Betul. Terima kasih Pak Bambang. Saya kira betul ini harus ada kolaborasi antara manajemen dengan pihak dosen juga, antara Wadir 1, P3M, keuangan dan sebagainya, sehingga nanti semuanya kita fasilitasi, kita permudah dan sebagainya, sehingga semuanya bisa memenuhi ini. Terutama nanti saya kira semester ini menjadi sangat krusial karena yang tadinya BM jadi TM itu menjadi sangat ini saya kira ya sangat signifikan nanti perubahannya. Terima kasih Pak Bambang. Kemudian yang berikutnya, raisen berikutnya Pak Ambar, mangga Pak Ambar. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi kan terkait dengan kebijakan dan sekarang teknisnya ini yang kadang-kadang menjadi kendala. Sebagai contoh aja, bahwa salah satu item di pengajaran dosen wali itu masuk di pengajaran. Nah, itu kadang-kadang nggak bisa kita tarik. Nah, ini yang perlu barangkali Pak Iwan cermati adalah sistem BKD ini kadang-kadang nggak bisa tarik. Nah, kalau kita tarik kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh di laporan tugas akhir, pembimbing tugas akhir dan penguji. Nah, ini yang kadang-kadang sulit kita tarik, padahal kalau dosen yang SKS pengajaran yang kurang, dosen wali itu seingat saya masuk di pengajaran sesuai dengan PO BKD yang suplemen dari Polban di situ, sehingga dengan 2 SKS ini kan sangat berarti bagi orang yang kekurangan dalam tanda petik di pengajaran gitu. Nah, mohon barangkali Pak Iwan untuk sistem ini bagaimana mensiasatinya, Pak. Sampai sekarang tuh saya kalau narik wali kelas itu nggak bisa. Sehingga itu saya abaikan. Demikian juga untuk yang di pembimbing dan penguji. Karena ini yang menginput itu tendik gitu, ya mohon maaf barangkali ini perlu ada semacam pelatihan bagi tendik, Pak. Karena ini sangat nasib kita juga tergantung orang lain di situ. Waktu itu saya sarankan ke Prof Dwi, lebih baik kita yang memasukkan sendiri, akan lebih enak dan dan lebih cepat di situ, Pak, daripada kita menarik itu seperti itu. Memang idenya bagus, tinggal narik seperti itu, tapi kalau kita tergantung orang lain ini kan nasib kita, padahal kita artinya gini, padahal kita melakukan sesuatu yang kita perhitungkan dan misalkan di pengajaran mencukupi lah, karena sistem nggak bisa kita tarik lah, yang salah siapa ini nantinya? Karena kan pengajaran tambah dengan penelitian tidak boleh kurang dari 9 kalau nggak salah. Nah ini hal inilah yang kadang-kadang merisaukan yang di bawah, Pak. Karena artinya ada yang
apa namanya curhat itu akhirnya dosen wali dimasukkan ke dalam penunjang. Itu kan menurut saya rugi besar itu Pak. SKS-nya 2 loh Pak itu. Mohon ini menjadi perhatian yang menurut saya sangat ya nggak krusial ya. Artinya yang perlu diselaraskan lah gitu Pak. Terima kasih Pak Iwan, ini hanya barangkali keluh kesah aja yang selama ini saya tangkap di bawah itu. Kebetulan saya waktu itu kan terlibat di dalam pembuatan PO suplemen BKD di Polban itu. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ambar atas masukan-masukannya tadi tentang penarikan wali kelas dan pembimbing, penguji dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa improve nanti dari sistemnya. Mungkin begitu. Insya Allah. Kemudian Bu Katrin yang terakhir Aisyah nih. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin mengingatkan lagi, kan dulu kita pernah diminta untuk membuat roadmap penelitian ya Pak ya, roadmap penelitian. Nah itu juga saya merasakan sendiri, kok nggak ada ini ya, nggak ada kaitannya sama sekali dengan pembinaan karir saya gitu ya. Ini untuk saya ya, nggak tahu teman yang lain. Karena jangankan di pusat, di jurusan pun mungkin nggak bergaung gitu. Jadi di prodi pun saya merasakan di KBK terutama ini nggak bergaung sama sekali gitu Pak Iwan. Jadi seolah-olah kita itu meneliti ya suka-suka aja gitu, nggak ada kaitannya dengan kemajuan prodi, nggak ada kaitannya dengan kemajuan Polban. Jadi kayak jejaring itu lepas gitu loh Pak. Ini yang saya rasakan ya. Jadi mungkin yang dihubungkan dengan tadi pendapat Pak Bambang itu bagus juga ya, bahwa ketika P3M dengan WD1 mungkin Prof. Dwi mungkin bisa memberikan gambaran. Kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman di marketing udah jalan. Tadi mungkin yang teman siapa tadi di jurusan yang sudah Pak Andri ya, Pak Andrianto tadi ya, di jurusan sudah jalan. Nah di saya yang saya rasakan itu nggak tahu teman-teman lain ya, itu kayaknya master plan dari roadmap Polban, kemudian turun ke jurusan, kemudian turun ke KBK atau prodi, itu sepertinya kayak yang nggak ada artinya gitu loh Pak, yang saya rasakan ya. Jadi kadang-kadang kita apalagi sampai di organize yang bahwa setiap dosen akan mendapatkan slot, wah itu lebih bagus lagi saya berpikir ya. Tapi bahwa topik pun, materi pun tidak nyambung gitu. Jadi kita Polban penelitian mau dibawa kemana nih? Kita PKM mau dibawa kemana nih gitu ya? Jadi saya sendiri merasakan waktu saya mendapatkan penelitian waktu itu penugasan kalau nggak salah tentang tetangga kita sendiri, Desa Ciwaruga Pak. Nah itu kan kalau misalnya itu di roadmap itu sebetulnya terus banget kita bisa jadi waktu itu Prof NCP ya Prof Nur udah bilang kalau itu bisa jadi desa binaan kita gitu. Bagus, tapi habis itu hilang lagi atau kalau enggak teman yang lain ngulang lagi gitu. Saya sampai nggak bisa ngerti ini terus ngapain, kayak jadi desa itu kayak jadi objek gitu ya. Kita datang melakukan satu kegiatan tapi habis itu hilang, nanti datang lagi orang lain lagi gitu loh. Kasihan kalau yang seperti itu. Jadi saya mohon kalau ada gambaran yang lebih tegas lagi bagaimana penelitian kita, mungkin itu bisa menjadi satu kemajuan untuk Polban sendiri. Mungkin begitu Prof. Pak Iwan dan Prof. Dwi. Terima kasih. Terima kasih Bu Katrin. Ini tentang bagaimana roadmap PKM penelitian itu bisa benar-benar menjadi pegangan, menjadi roadmap buat kita semua begitu ya. Karena di beberapa ini mungkin belum ya, baru hanya sekedar kertas saja, padahal itu menjadi salah satu penilaian akreditasi juga ini. Bagaimana penelitian PKM itu sesuai dengan roadmap-nya begitu. Tapi pada kenyataannya kadang kita meneliti roadmap-nya di utara, menelitinya ke selatan begitu. Saya kira menjadi perhatian kita bersama ya. Prof. Dwi mungkin ada tanggapan Prof? Kalau itu kewenangan WD1. Ya, baik. Sama P3M nanti, sama ya P3M sama Pak Yakob, nanti ini jadi PR saya sama Pak Yakob. Baik, berikutnya ada resen juga Pak Henry nih. Monggo Pak Henry. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Bu Katrin. Ya. Pak Henry masih mute Pak Henry. Pak Henry masih mute. Ya. Salah pencet saya,
Salah pencet saya. Pertanyaan saya sama gitu ya. Jadi ya kita kadang-kadang itu kita suka memperdebatkan hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu kesepakatannya gitu. Jadi mungkin supaya ke depan kita sama dalam persepsinya, mohon dirapikan dulu bahan-bahan kita gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ambar. Kalau berdasarkan PAK, dosen wali itu masuknya kan di unsur pendidikan. Tiba-tiba di BKD masuk ke unsur penunjang. Nah, ada yang harusnya di unsur penunjang masuk di pengabdian. Ada yang seharusnya di penelitian masuk ke sini. Itu kan kita tuh kadang-kadang bingung untuk memilih yang mana gitu. Nah, sekali lagi usulan saya ya, ada 4 tahun yang lalu saya usulkan juga ke Prof. Dwi di sini ya. Mudah-mudahan Pak WD1 sekarang bisa lebih intens untuk ini ya, bentuk tim yang khusus fokus untuk menyusun rubrik BKD versi Polban, tentu saja merujuk ke versinya Kemendikbud ya, Kemendiknas-Ristek gitu ya. Nah, sama halnya juga dengan PAK. Jadi PAK kita bikin rubrik khusus untuk PAK kita, menyamakan semua yang berkaitan dengan unsur-unsur itu tadi. Karena kadang-kadang masih simpang siur gitu ya. Kalau pendidikan pengajaran mungkin sudah oke, penelitian mungkin sudah oke, tapi kadang-kadang juga masih mispersepsi juga gitu. Sehingga ketika kita melakukan penilaian ya kadang tergantung dari pemahaman masing-masing. Nah, itu aja sih saran saya. Mudah-mudahan saya nggak terlalu rewel ya, setiap acara selalu bilang seperti itu ya. Kadang-kadang saya gregetan gitu ya. Hal yang sederhana kok kita jadi semakin sulit sendiri gitu ya. Apalagi kita punya pakarnya Profesor Dwi Suwartanto gitu ya, udah ngetop seluruh dunia kan. Masa sih kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang bagus ini kan, sayang sekali gitu ya. Apalagi kita udah punya Profesor 7, ditambah lagi sebentar lagi Pak Iwan juga jadi profesor gitu ya. Nah, masa sih kita nggak masih begini-begini terus gitu loh. Itu saja sih. Ya mohon maaf sekali lagi, mungkin saya kayak bawel gitu ya. Tapi ya kalau nggak gini ya kapan kita mau berubah gitu. Ya, itu saja sih Pak WD1 dan Pak Prof. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry, usulnya luar biasa nih ya. Khususnya tadi tim khusus rubrik BKD untuk bisa mengakomodasi, mensinkronisasi beberapa hal tadi seperti wali kelas dan lain-lain. Terima kasih. Ya. Kemudian Pak Arwan ya, ada yang resen lagi Pak Arwan, mangga Pak Arwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertanyaan saya mungkin yang terkait dengan apa yang disampaikan Bu Zumi ya. Penting ini yang berkaitan dengan anggaran, di mana tahun anggaran tidak sama dengan tahun kalender akademik seperti itu. Sementara kita harus dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara penuh, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, untuk penelitian, untuk pengajaran sudah tidak menjadi masalah tentu saja ya. Ini masalah yang krusial itu adalah di sisi penelitian dan pengabdian. Penelitian pengabdian ini tentu saja difasilitasi oleh P3M. Ya, P3M itu tentu saja menyusun anggaran. Nah, kalau dibuat anggaran untuk memfasilitasi semua dosen ya untuk pelaksanaan penelitian apapun skimnya di situ dan pengabdian ya tentu saja itu yang diajukan nanti anggaran ke Dikti ya. Nah, nanti ditawarkan kepada dosen untuk membuat proposal gitu. Nah, ini menjadi dilema. Nah, terutama karena di sisi lain diajukan anggaran secara penuh untuk semua dosen, di sisi lain dapat screening dari reviewer, penelaah gitu. Mungkin capaiannya tidak 100%, mungkin di bawah 80%. Nah, berarti ada anggaran yang tidak terserap di akhir tahun begitu. Dan ini menjadi masalah bagi P3M ketika akan mengajukan anggaran secara penuh 100% berikutnya lah. Tahun yang lalu aja tidak terserap 20% lebih misalnya. Itu menjadi pertanyaan di Direktorat Anggaran tentu saja itu menjadi masalah. Gitu. Nah, bagaimana solusinya mensiasati supaya kita bisa terfasilitasi secara penuh untuk semua dosen, baik dari penelitian maupun PKM-nya gitu. Nah, mungkin ada semacam sistem pembelajaran supaya kita itu bisa lolos gitu, tetapi bukan rekayasa, tapi ada sistem pelatihan atau apa untuk menarik yang tadi yang istilah di-recycle lagi yang tidak lolos tadi proposalnya seperti itu, agar anggaran bisa terserap
Tapi di recycle itu memenuhi kualitas sesuai dengan kriteria menurut persepsi dari reviewer baik reviewer peneliti maupun reviewer untuk PKM-nya. Seperti itu, Pak. Bagaimana cara mensiasatinya supaya bisa terserap secara penuh anggarannya tanpa mengabaikan kualitas daripada penelitian yang akan dilakukan oleh dosen maupun PKM-nya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arwan. Ini mungkin lebih ke saran ya, bagaimana penyerapan anggaran bisa naik, terutama dari sisi tadi penelitian ya, anggaran penelitian di P3M. Nanti kita diskusikan juga ini Pak Yakob ya. Mungkin tadi ada ide recycle proposal yang tidak lolos, mungkin ada coaching lagi dan sebagainya, ada pembinaan sehingga itu bisa lolos untuk diajukan penelitian. Saya kira itu. Kemudian terima kasih Pak Arwan. Ya, sama-sama Pak. Kemudian berikutnya saya kembali ke satu lagi Pak. Nanti lagi Pak. Ya. Kalau di Dikti itu karena berkaitan dengan perbedaan tahun anggaran dengan tahun akademik tadi. Kalau di Dikti itu kan ada fasilitas penelitian yang sifatnya multi-year Pak ya. Jadi kalau anggaran diajukan untuk multi-year, apakah memungkinkan seperti itu? Sehingga ketika lintas tahun itu sudah terpenuhi nanti BKD-nya dengan anggaran yang multi-year tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Arwan. Ya, kalau di Polban, setahu saya P3M belum ada yang multi-years, tapi nanti kita coba diskusikan dengan P3M dan keuangan ya, apakah memungkinkan penelitian itu multi-years atau tidak. Tapi idenya akan kami tampung Pak, kita diskusikan nanti dengan P3M. Kemudian yang berikutnya kita, ini mohon maaf dulu Bapak, karena saya tadi men-settingnya jam 4 sampai jam 5, tapi ini udah lebih 7 menit, mohon maaf nih, mungkin nanti ada kelebihan waktu 15 sampai 30 menit. Ini dari Pak Tata, bagaimana dengan artikel yang terbit bulan Juli, tapi penilaian BKD-nya dimulai bulan Agustus. Itu Prof, mangga Prof. Ya, terima kasih. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, terutama para asesor dan juga kita para dosen gitu ya. Jadi PO ini range-nya itu adalah semester gitu ya. Jadi kita stick aja ke sana gitu ya, stick aja ke sana. Termasuk para asesor gitu ya, kalau nggak masuk menurut saya nggak usah diinikan gitu ya, nggak usah diinikan. Tapi tadi makanya penting bagi kita secara institusi bikin jaring tadi gitu ya, itu segera dikoordinasikan siapa yang nggak memenuhi dan sebagainya, penelitian dan ini gitu ya. Jadi bagi yang tidak masuk dalam range semester itu ya wayahna tidak bisa diklaim sebagai produk PKD untuk semester yang bersangkutan. Begitu Pak Iwan. Baik, terima kasih Prof. Kemudian yang ini laporan kemajuan. Ya. Laporan, iya, mangga. Laporan kemajuan tadi saya kira sudah diinikan oleh Pak Prof. Andri gitu ya. Yang sudah harus diupload. Apakah harus diupload ke perpustakaan atau tidak? Oh ya, itu teknis saja, teknis kebijakan di kita Pak. Ya. Oke. Mestinya itu sebuah produk itu kan mestinya tidak sekedar ini, tetapi wajarnya adalah disimpan di perpustakaan gitu. Itu teknis saja. Yang penting ada pengesahan Ketua P3M, saya kira itu ya. Kemudian yang Pak Ambar tadi saya kira belum kita singgung Pak. Ini betul. Bapak Ibu sekalian, betul sekali kadang-kadang masalah teknis itu masih muncul sekali, berkali-kali gitu ya. Termasuk wali kelas itu saya kontak kawan-kawan di tim pusat, ini kok nggak bisa. Dia bilang, loh perguruan tinggi lain kok nggak masalah itu. Dia bilang. Ya ini Pak Iwan, makanya tadi saya minta tim teknis untuk kalau ada trouble segera dikoordinasikan sama tim teknis pusat gitu ya. Sehingga kayak tadi pengajaran kemudian bimbing itu mestinya udah smooth gitu. Mestinya udah smooth. Saya nggak tahu problemnya apa, apakah kita salah input atau salah apa gitu ya. Jadi mohon nanti tim teknis kita didorong untuk berkomunikasi. Karena kalau kita ke teknis rasanya kok nggak cukup. Iya. Gitu Pak Iwan. Baik Prof. Kemudian ada pertanyaan lagi, kasus yang disampaikan Prof. Andri untuk penelitian berlaku 1 tahun, jadi saat semester genap dilaporkan dan diakui dengan status berlanjut, bukti pendukung laporan kemajuan untuk semester ganjil dilaporkan kembali dengan status selesai, bukti
laporan akhir. Oh, mungkin ini menegaskan saja mungkin ya, dan pernyataan. Kemudian ini ada dari Bu Fitri, asesor jurusan kami ada yang pensiun semester ini. Adakah prosedur dan persyaratan pengajuan asesor yang baru? Begitu, Prof. Wah, ya ini beberapa perguruan tinggi masih juga minta asesmen, ya itu boleh aja Pak Iwan, nanti kita catat aja, nanti saya informasikan kalau ada slot lagi gitu ya. Tapi karena ini sudah mendesak Pak Iwan, saran saya bagi kawan-kawan yang jurusan yang nggak ada bidang, misalnya kurang gitu ya, tinggal kita komunikasi aja dengan politeknik yang lain atau dengan UNPAD atau dengan ITB, UPI Pak. Itu bisa kita saling sharing asesor. Oke. Baik, makasih Prof. Oh, ini saya kira sudah semua ya Bapak Ibu sekalian. Nih alhamdulillah kita diskusi hari ini cukup hangat, agak-agak panas sedikit. Tapi saya kira insight-nya luar biasa dan ini memberikan pelajaran pada semua termasuk saya pada Wadir 1 bagaimana saya harus memfasilitasi teman-teman supaya nanti tadi ya warning-nya bulan Agustus nanti semuanya tidak ada yang bermasalah yang kita harapkan begitu ya. Jadi kita harus fasilitasi bahu-membahu kolaborasi bersama dengan berbagai stakeholder yang ada, termasuk kita semua di jurusan di Prodi gitu. Terima kasih Prof. Dwi. Saya minta izin Prof. Dwi, ini ada yang meminta materi paparan ini apa boleh di-share atau bagaimana? Boleh. Nanti saya share Pak. Kemudian yang kedua, ya ini saya record. Nanti recordnya itu rencana kalau diizinkan akan saya upload di YouTube. Apa boleh atau tidak ini? Silakan. Boleh silakan, ya? Pak. Nggak apa-apa. Karena mungkin yang hadir di sini 120-an, nanti bagi yang tidak hadir, akan saya kasih link YouTube-nya, jadi kita akan memasukkan ke YouTube Polban begitu. Ya, Prof. Pak Iwan sedikit menambahkan yang dari Pak Arwan Gunawan tadi. Ya, monggo, juga Prof. apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ya, kita ke sesama teman di jurusan itu ya saling gandeng, saling gendong gitu saja gitu. Jadi misalnya yang dapat pendanaan itu adalah misalnya yang dapat pendanaan itu setengah gitu ya dari populasi dosen di jurusan tersebut. Kan bisa yang setengah itu gandeng teman-temannya gitu. Jadi semuanya dapat gitu loh, baik untuk penelitian untuk pengabdian gitu. Jadi tidak harus semuanya lolos proposalnya gitu loh. Ya, kan bisa jadi anggota juga bisa terpenuhi lah, minimal semesterannya terpenuhi ya. Kalau kewajiban khusus ya itu menurut saya lebih ke perannya lebih banyak ke para dosen masing-masing. Tapi tetap institusi mulai dari prodi jurusan itu bisa membantu para anggota dosennya untuk memenuhi kewajibannya gitu ya, untuk kewajiban khusus. Terima kasih Pak Iwan. Betul, terima kasih Prof. Andri, luar biasa nih. Closing statement lah itu dari Prof. Andri. Baik, mungkin ada closing statement dari Prof. Dwi sebelum saya tutup, Prof. Saya mengamini closingnya Prof. Andri sama Pak Iwan yang terakhir. Hati-hati bulan Agustus September. Terima kasih. Baik. Dan saya yakin semua kita bisa berkolaborasi. Saya kira ada saat-saatnya semangat yang ditonjolkan itu bukan semangat kompetisi, tapi sangat kolaborasi, dan itu yang akan kita lakukan untuk sama-sama menghadapi ini semua. Bersama insya Allah kita bisa. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi pada Prof. Dwi yang sudah menyempatkan waktunya, yang sedang berada di nun jauh di sana. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang sudah 1 jam lebih 13 menit berada di sini. Saya dari Wadir 1 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Iwan, Prof. Dwi, Prof. Andri. Terima kasih banyak.